Wow, modern sekali persenjataan dia. Senjata hypersonic ukuran 7 meter. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang tidak lupa untuk mendoakan teman-teman, kawan-kawan semua agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat, hendaknya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Dan di kesempatan ini juga Bang Li ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rakan-rakan subscriber yang sentiasa support dan sudi subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga teman-teman rakan-rakan semua dimurahkan rezeki. Bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini ataupun apa juga konten, sudi-sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li, ya guys. Dan kali ini Bang Li ingin menonton satu video perkabaran terkini yang masih hangat lagi, di mana Bapa Menhan Prabowo telah menandatangani MOU ataupun perjanjian untuk memborong jet tempur generasi 4 buatan Boeing, iaitu jet tempur F-15EX, guys. Dalam diam-diam ya, berapa buahkah semuanya? 24 buah yang dikatakan akan diborong oleh Indonesia. Jadi tanpa membuang masa, Bang Li ingin mengajak teman-teman, jom follow Bang Li, kita tonton video ini guys. Let's go. A few moments later. Jadi beli pesawat jet buatan Amerika Serikat, pemirsa, F-15EX. Itu dia. Jadi ada peristiwanya Metro pada saat TV ya guys, channel Metro TV. Prabowo Subianto menaikkan pembelian 24 unit pesawat tempur. Kabar ini diposting di akun Instagram Prabowo Subianto. Penandatangan nota kesepahaman dilakukan di kantor Boeing di St. Louis di Missouri, Amerika Serikat. Deal Indonesia borong 24 jet tempur F-15EX. Tarik ulur berkenaan dengan menunggu persetujuan Kongres Amerika dan juga soal deal harga. Nah, kepastian rencana pembelian akhirnya disampaikan Prabowo F-15EX ada kontrol penerbangan kokpit digital teknologi AN APG. Wow, modern sekali persenjataan dia. Senjata hypersonic ukuran 7 meter. Wow, gini ya desain F-15EX, 2 mesin turbo. Keren ya. Nah, dengan tambahan pesawat tempur dari Amerika Serikat ini, maka akan menambah deretan alutsista udara yang baru untuk mendukung pertahanan nasional sesuai dengan rencana strategis, pemirsa. Kami akan ajak Anda review kembali. Saya pakai kacamata dulu karena habis ini saya akan naik pesawat tempur, pemirsa. Jadi kita bahas permajaan pesawat tempur dalam Metropedia dengan judul Kejar Target Beres-Beres Pesawat. Metropedia. Ada shot khusus Metropedia ya. Menarik. Pemirsa, Anda menyaksikan Metropedia bersama saya. Pengacara berita itu menaiki jet. Satu pemirsa, alutsista yang rusak atau sudah mulai usang ya, diganti oleh pemerintah. Kejar target beres-beres. Mulai datang, misal yang paling baru adalah pesawat C-130J Super Hercules. Mana kita beli ada 5 pesawat baru dari Amerika. Ini adalah rangkaian alutsista yang dimutakhirkan untuk memperkuat pertahanan. Nah, dalam Metropedia kali ini kami ajak Anda untuk melihat kembali kekuatan alutsista udara kita yang masuk dalam rencana strategis pertahanan. Yang pertama, pemirsa, dalam deretan pertama itu Rafale. yang sering kita dengar adalah pesawat tempur dari Prancis, Dassault Rafale itu. Nah, ini dia pesawatnya, pemirsa, di kanan saya. Rafale generasi yang 4,5 kita rencanakan akan dibeli ada 42 perkembangannya. Kementerian Pertahanan sudah membayar tahap kedua sebanyak 18 jet ke pihak Dassault Aviation. Pembayaran ini menyusul kontrak tahap pertama yang sudah dekat aja lunas pada September 2022. Berarti sejauh ini Kemhan sudah bayar 24 unit, tinggal sisanya lagi belum. Direncanakan 42 pesawat jet Rafale bisa bergabung semuanya utuh di pertengahan 2026. Dari segi spesifikasi, pesawat di sebelah kanan ini, pemirsa, memiliki mesin kembar yang cocok sekali untuk multi misi. Desain sayap Rafale bisa membantu memaksimalkan kestabilan terbang ketika jet ini melakukan manuver lebih dari 9G atau 9G atau minus
3G. Jadi dalam keadaan darurat, Rafale mampu melakukan manuver sampai di 11G atau 11G. Nah, sistem sensor pesawat ini juga sangat mumpuni untuk mendeteksi target dan sistem terintegrasi yang bisa membantu pilot selama operasi berlangsung dengan menyajikan data seluruh sistem sensor di pesawat langsung. Perangkat Rafale diklaim mampu mendeteksi objek dengan jarak 200 km. Jauh sekali ya. Satu jet tempur ini mampu menampung senjata sampai 9 ton. Serta kecepatan maksimalnya sampai di 1384 km per jam. Wow, cepat juga. Nah, alutsista lainnya yang masuk radar Indonesia adalah F-15IX buatan Amerika Serikat. Ya, itu dia. Oh, 36 ya. Indonesia sudah lama dikaitkan dengan pesawat ini, apalagi Amerika juga sudah membuka peluang untuk mendatangkan jet ini ke Indonesia dengan nilai sekitar 200 triliun rupiah. Wow. Namun pembelian F-15IX ini ada tarik ulurnya pemirsa, karena dianggap harganya terlalu mahal. Kemudian kalau kita beli, ini belum termasuk biaya persenjataan, apalagi dengan aroma politik Amerika dengan menjual jet tempur ini ke Indonesia. Nah, pihak Boeing selaku produsennya pun ini tidak mau pembayaran dilakukan dengan dicicil, yang sudah pasti akan sangat memberatkan kita, karena Indonesia maunya pembayarannya secara bertahap, sehingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keputusan akhir kepada pemerintah jadi atau enggak nanti mau dibeli, begitu. Nah, apa sih keunggulan dari pesawat tempur ini sampai mau dibeli begitu ya? Pesawat ini mampu mendeteksi melacak musuh dengan sistem senjata dan kontrol penerbangan yang mumpuni. Mereka menyebutnya dengan avionic multimisi. F-15 juga memiliki sistem radar yang bisa mendeteksi target yang terbang tinggi, kemudian juga yang terbang rendah juga terpantau tanpa gangguan kondisi di daratan. F-15 ini mampu terbang dengan kecepatan 3.017 atau 3.000 km per jam dengan ketinggian maksimal 19.000 meter. Jadi sangat jarang varian tempur bisa melesat sampai Mach 3 atau Mach 3 dan juga bahkan bisa lebih. Kencang sekali. Canggih. Nah, bicara soal lebih, ini harus uang agak berlebih dulu sepertinya baru bisa beli F-15IX atau pesawat canggih lainnya. Sedangkan negara kita juga harus bagi-bagi anggaran dengan sektor yang diprioritaskan. Ada juga dalam data selanjutnya yang saya tampilkan di Millennium Falcon ini, pesawatnya Han Solo dari Star Wars ya, bahwa ini adalah simbol atau Millennium Falcon ini kita jadikan simbol bahwa udara kita atau pertahanan udara kita harus lebih maju dan canggih biar kayak kecanggihan pesawat andalan Han Solo ini tadi. Kuncinya apa? Alokasi anggaran. Iya benar. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani tanggal 16 Agustus kemarin mengumumkan alokasi belanja hukum, pertahanan dan keamanan sebesar 324 triliun rupiah. Berarti pemirsa, dengan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 sebesar ini, negara kita sudah berturut-turut sejak tahun 2021 mengalokasikan angka fantastis selalu di atas 300 triliun untuk beli senjata dan kendaraan tempur. Ini saking karena kepengennya Indonesia semakin bagus alutsistanya. Ini tidak hanya untuk angkatan udara saja ya, tapi juga semua matra TNI harus bagus alat-alat tempurnya. Nah, bicara soal perkembangan alutsista dalam negeri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Presiden itu maunya Kemhan juga memaksimalkan produksi dalam negeri. Jadi dia mengatakan saat ini ada kontrak alutsista yang 50%-nya berasal dari produksi dalam negeri. Makanya ketika memilih beli pesawat tempur, Indonesia juga harus cari partner yang mau diajak kerjasama untuk alih teknologi atau memaksimalkan SDM lokal untuk bisa mengembangkannya. Sejauh ini, pemirsa, yang agak ramah nih, yang mau nego begitu ya, itu cuma Prancis dan Rusia. Makanya kadang kita melihat adanya tarik ulur saat pembelian. Kemudian Presiden mengatakan bahwa tadi ini dia infonya bahwa Presiden bilang kerjasama pertahanan tidak hanya terfokus pada pembelian alutsista, tapi juga memikirkan pengembangan dan produksi bersama, alih teknologi, kemudian investasi di bidang industri pertahanan. Benar. Jadi pemirsa, semua ini adalah bagian dari rencana besar peremajaan dan pembangunan sistem pertahanan nasional. Proses anggaran sampai disetujui juga tidak bisa cepat, jadi harus hati-hati dan memilih mana yang sesuai untuk sekarang dan juga beberapa tahun jauh ke depannya. Sekian untuk Metropedia kali ini, sampai bertemu di edisi berikutnya. Wow, keren pengacaranya menaiki jet tempur. Terima kasih Metro TV. Keren. So itu dia tadi guys, di mana Bapak Menhan Prabowo sendiri yang telah mengesahkan dalam akaun Twitternya bahawa telah deal, beliau telah menandatangani MOU
bersama syarikat Boeing, 24 buah F-15EX bakal diborong oleh Indonesia. Dan kapankah tibanya ke Indonesia itu belum pasti lagi ya. Nanti kita nantikan berita yang selanjutnya akan datang. Semoga dipermudahkan segala urusan dan pembiayaan serta ya alokasinya ya. Seperti kata pengacara berita itu tadi, yang penting adalah alokasi, anggaran alokasinya, dan jangan terburu-buru kerana kena pastikan di setiap sudut aspek dan persyaratan yang ada sekiranya ingin memborong sesuatu alutsista itu, termasuk juga pesawat ya. Mungkin ada negara yang tidak ada syaratnya, mungkin ada negara yang ada beberapa syarat ataupun embargo. Dan ya, dari segi pembelian sudah pasti anggaran yang besar lumayan, tapi harus difikirkan juga anggaran di kemudian hari untuk kos ataupun ya belanja maintenance, servis ataupun pembaikan. Kerana alutsista yang canggih seperti ini sudah tentunya anggaran bagi pembaikan ataupun maintenance-nya juga tinggi, guys. Seperti biasa, jika teman-teman mempunyai sebarang komen ataupun sebarang informasi yang ingin dikongsikan bersama, sila berkongsi di ruangan komen. Kita bincang dan bahas sesuatu yang positif dan baik, tidak ada salahnya ya guys. Sampai sini dulu video reaction kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Selalulah, sentiasalah hadir dan support channel Lilia Pictures ya guys. Seperti biasa, salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.